Cerita Kids, jumpa lagi dengan Miss Pinky the Seahorse. Adik-adik, apa kabarnya nih minggu ini? Semuanya sehat? Oke. Iya, Miss Pinky lihat semuanya udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik ya. Udah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Yusuf. Ya, tentang Yusuf dari Miss Big the Blue Whale. Nah adik-adik, duduk yang rapi. Jangan lupa minum dulu ya. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita dari Miss Big the Blue Whale, kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari memuji dan menyembah Tuhan. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58b. 1 Korintus 15 ayat 58b yang berbunyi, "Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Sekali lagi ya, 1 Korintus 15 ayat 58b. "Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama Miss Big the Blue Whale. Dan di minggu ini kita akan bahas mengenai menjadi teladan.
Adik-adik, kita semua sudah membahas bersama Miss Pinky the Seahorse minggu lalu tentang kepemimpinan. Dan minggu ini kita tetap membahas juga tentang kepemimpinan, tapi dalam tema menjadi teladan. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Ikutin Miss Big berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami dapat bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti seluruh maksud isi hati-Mu ya Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik semua, kita hari ini belajar dari ayat firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat ke-58b. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Nah, kali ini Miss Big akan bercerita mengenai seorang tokoh Alkitab yang merupakan jadi teladan di dalam kehidupan semua orang. Siapakah dia? Adik-adik, tahu Yusuf enggak? Bukan Yusuf ayahnya Tuhan Yesus ya, tapi Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Dan hingga ia hidup terasing di Mesir adik-adik. Lalu kemudian ia dijual kembali dan kemudian bekerja di rumah Potifar sebagai seorang pelayan. Nah, selama itu juga Yusuf tuh selalu disertai oleh Tuhan dan dia selalu melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan selalu berhasil dalam melakukan setiap pekerjaan adik-adik. Maka ia pun dapat menjadi kepercayaan untuk menjadi pemimpin pelayan di rumah Potifar. Sejak Yusuf menjadi seorang pemimpin pelayan yang dipercayakan di rumahnya Potifar, maka kehidupan Potifar pun diberkati oleh Tuhan. Tetapi pada saat itu ada istri Potifar, atau adik-adik bisa panggil dia Tante Potifar atau Tante Poti. Miss Big lebih senang nyebutnya itu Tante Poti. Tante Poti ini menyebarkan berita yang tidak benar tentang Yusuf adik-adik. Lalu akhirnya setelah mendengar berita yang tidak benar ini, Potifar sangat marah dan akhirnya Yusuf dipenjarakan karena kebohongan dari si Tante Poti. Lalu di dalam penjara pun, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf tetap melakukan segala sesuatunya dengan benar. Saking dia sungguh-sungguhnya, Yusuf pun sampai mendapat kepercayaan untuk menjadi pengurus di dalam penjara oleh kepala penjara. Lalu Yusuf pun tetap setia kepada Tuhan meskipun dia di penjara adik-adik. Tetapi ia tetap jadi hamba yang setia sama Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mengeluh. Lalu pada suatu hari, ia disuruh mengartikan mimpi dari juru roti dan juru minum Raja Firaun yang saat itu juga di penjara adik-adik. Dan dari mimpi tersebut, terjadilah sesuai dengan yang ditafsirkan atau yang diartikan oleh Yusuf. Setelah 2 tahun lamanya, Raja Firaun bermimpi. Semua ahli maupun orang-orang berilmu di Mesir pada saat itu dipanggil sama Raja Firaun. Tapi tidak ada yang bisa mengartikan mimpi sang raja. Nah, pada suatu hari, juru minuman yang waktu itu di penjara, diartikan mimpinya sama Yusuf, dia ingat sama ceritanya Yusuf. Dia ingat sama arti mimpinya Yusuf. Dan dia menceritakan hal tersebut kepada Raja Firaun. Jadi kalau waktu itu ada seorang penafsir mimpi atau pengarti mimpi, dan kemudian yang ditafsirkan atau yang diartikan mimpinya itu benar-benar terjadi. Dan itu orangnya adalah Yusuf. Lalu kemudian Raja Firaun memerintahkan untuk memanggil Yusuf dan kemudian ia mengartikan apa mimpi dari Raja Firaun. Karena Yusuf berhasil mengartikan mimpi dari Firaun, maka ia diangkat untuk menjadi seorang penguasa di Mesir adik-adik. Yusuf dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin di seluruh tanah Mesir adik-adik. Bayangin, yang tadinya dia di penjara, lalu dia difitnah sama si Tante Potifar, sekarang dia bisa menjadi seorang pemimpin di seluruh Mesir. Dan kelaparan datang di Mesir pada saat itu. Dan dari sinilah
ia kemudian kembali bertemu dengan saudara-saudaranya yang telah menjualnya, adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Yusuf yang saat itu jadi pemimpin dan berkuasa atas seluruh Mesir, tidak menjadi sombong loh adik-adik. Bahkan ia tetap mengampuni kakak-kakaknya yang telah menjualnya. Karena waktu itu kakak-kakaknya datang ke Mesir. Yusuf tetap jadi rendah hati, Yusuf tetap jadi seorang yang penyabar, bahkan dia juga mengampuni kakak-kakaknya. Kita belajar apa sih adik-adik dari sikap Yusuf? Dan kita baru aja akan mendengarkan kisah Yusuf yang tidak mudah. Ia dijual oleh saudara-saudaranya. Lalu ia difitnah sama si Tante Poti. Dan kemudian dia harus masuk penjara. Lalu apakah Yusuf bersungut-sungut karena kesulitan yang dialaminya? Apakah dia juga tidak bertanggung jawab? Dia melakukan segala sesuatunya tidak dengan sungguh-sungguh dan sembarangan? Dan apakah dia hidup tidak taat kepada Tuhan? Dan pada saat dia jadi pemimpin, apakah dia menjadi pemimpin yang sombong? Setelah dia jadi pemimpin yang sukses, dia tetap rendah hati. Yusuf tidak sombong. Dia memaafkan kesalahan kakak-kakak yang telah menjualnya. Yusuf selalu menjadi teladan di dalam kehidupannya, adik-adik. Yusuf tetap jadi orang yang sangat bertanggung jawab. Bulan lalu kita sudah belajar mengenai tanggung jawab. Mau jadi seorang pemimpin, kita harus belajar juga untuk menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Kita harus mampu untuk mengerjakan perkara-perkara besar maupun perkara-perkara kecil. Sama seperti Yusuf, dia juga melakukan semua perkara di dalam kehidupannya, baik itu perkara yang besar maupun perkara yang kecil. Dia lakukan dengan baik, ia mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Dan ia juga tetap taat kepada Tuhan sampai waktu dia digoda sama si Tante Poti untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Yusuf tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Yusuf tidak melakukan hal yang tidak benar. Dia tetap taat sama Tuhan. Dia juga selalu menjadi orang yang tabah. Tabah apa, Kak? Tabah apa sih, Miss Big? Tabah itu artinya sabar. Yusuf sabar banget dalam menjalani kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Dia tidak pernah bersungut-sungut atau mengeluh atas hal-hal yang buruk yang menimpa kehidupannya, adik-adik. Dan satu lagi yang paling hebat, Yusuf tetap rendah hati. Dan dia punya hati yang mengasihi meskipun Yusuf sudah menjadi pemimpin yang sukses waktu itu di tanah Mesir. Ya kan, dia tetap mengampuni kakak-kakaknya yang telah menjualnya. Adik-adik, sikap Yusuf itu adalah teladan yang baik untuk kehidupan kita semua. Meski melalui berbagai kesulitan, Yusuf hidupnya tetap menjadi contoh bagi sekitarnya. Nah adik-adik, apa mau belajar menjadi teladan seperti Yusuf? Hidup dengan tanggung jawab, taat kepada Tuhan, sabar, dan juga rendah hati? Karena jika ingin menjadi pemimpin yang baik, kita juga harus menjadi teladan yang baik atau contoh yang baik untuk sekitar kita. Dan kita harus bertanggung jawab melakukan setiap perkara, baik itu perkara yang besar maupun perkara yang kecil, dengan tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh. Selain itu, kita juga harus belajar untuk taat kepada Tuhan agar kita tidak mudah untuk digoda untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Kalau kita nggak mau taat sama Tuhan, kita akan lebih sering digoda. Dan juga adik-adik kita harus tetap rendah hati, tidak sombong. Meskipun nantinya pada saat adik-adik sudah jadi orang yang hebat atau pemimpin, kalian harus tetap jadi rendah hati. Yusuf tidak sombong, dia tetap rendah hati. Pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang rendah hati. Nah, selain itu, belajar juga untuk bersyukur dan tidak mengeluh. Sama seperti Yusuf. Meskipun berbagai kesulitan. Tadi Miss Big bilang kan, kesulitannya apa? Dia dijual sama kakak-kakaknya. Difitnah sama Tante Potifar. Lalu dimasukkan ke dalam penjara. Tapi dia tidak mengeluh dan dia tetap melakukan yang terbaik. Dia tidak bersungut-sungut. Dia selalu setia melakukan setiap apapun yang ada di dalam kehidupannya dengan baik, adik-adik. Maukah hidup menjadi teladan atau contoh yang baik seperti Yusuf?
Karena untuk menjadi pemimpin, hidup kita harus terlebih dahulu menjadi teladan bagi semua orang. Miss Big tutup dengan kutipan dari John C. Maxwell, yang merupakan seorang pendeta, penulis berbagai buku, dan pembicara terkenal mengenai kepemimpinan yang asalnya dari Amerika. John C. Maxwell berkata seperti ini, "Leadership is influence." Kalau kamu mau jadi pemimpin yang baik, yang memberi pengaruh baik, maka hidupmu terlebih dahulu harus menjadi teladan. Mau menjadi teladan adik-adik? Yuk kita sama-sama belajar bersama kakak-kakak di kelas Zoom ya. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami telah mendengar kisah mengenai Yusuf Tuhan yang hidupnya menjadi teladan. Ia tetap bertanggung jawab, ia tetap rendah hati, ia tetap sabar, ia tidak mengeluh atau bersungut-sungut ya Tuhan. Kami mau jadi anak yang demikian. Kami mau jadi teladan yang baik, sehingga ketika kami menjadi pemimpin, kami boleh memberikan teladan atau influence atau pengaruh yang baik Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan waktu-waktu ke depan bersama kakak-kakak di kelas Zoom, berkati hati kami ya Tuhan, supaya hati kami mau terus belajar. Terima kasih Bapa, ini hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah! Aku dipersiapkan untuk masa depan. Mulai dari sekarang, yang baik lakukan. Aku dipersiapkan untuk masa depan. Mulai dari sekarang, yang benar lakukan. Dari diri sendiri, memimpin diri sendiri. Lakukan yang terbaik, hidup dalam pimpinan Tuhan. Aku dipersiapkan untuk masa depan. Mulai dari sekarang, yang benar lakukan. Dari diri sendiri, memimpin diri sendiri. Lakukan yang terbaik, hidup dalam pimpinan Tuhan. Pemimpin, aku ini pemimpin. Memimpin diri sendiri dulu. Pemimpin, aku ini pemimpin. Memimpin masa depan nanti. Pemimpin, aku ini pemimpin. Memimpin diri sendiri dulu. Pemimpin, aku ini pemimpin. Memimpin masa depan nanti. Nah adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Miss Big the Blue Whale tentang Yusuf. Yusuf itu adalah sosok pemimpin yang taat, yang tabah, dan bertanggung jawab. Nah adik-adik, kita mau belajar lebih lagi tentang Yusuf dengan kakak-kakak di kelas Zoom. Sampai bertemu di kelas Zoom dan sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.